Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Rahmia Mulia Fitri SPD dari SMA 5 Bangko Pusako, Rokan Hilir, Riau. Baiklah Anandaku, pada video kali ini Ibu akan bahas materi sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode campuran. Di video-video sebelumnya, Ibu sudah jelaskan tentang sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode substitusi dan eliminasi. Kali ini kita akan gabungkan metode substitusi dan eliminasi tersebut menjadi satu. Baiklah Anandaku. Nah, bagaimana kabar Anandaku semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan jangan lupa di masa pandemi COVID-19 ini untuk selalu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama mengetahui penerapan SPLTV dalam kehidupan. Ini sudah dijelaskan di video-video sebelumnya. Lalu yang kedua mengetahui pengertian dan bentuk umum SPLTV. Dan yang ketiga mengetahui SPLTV homogen. Dan yang keempat menemukan bentuk geometri penyelesaian SPLTV dan menemukan langkah-langkah penyelesaian SPLTV dengan metode eliminasi, substitusi, dan campuran. Nah, kali ini kita akan bahas tujuan pembelajaran yang keempat ya, yaitu dengan metode campuran. Nah, himpunan penyelesaian dari suatu sistem persamaan dua variabel dapat ditentukan dengan beberapa cara, yaitu metode substitusi, metode eliminasi substitusi, lalu yang keempat metode Cramer. Nah, metode eliminasi substitusi atau campuran itu adalah metode penyelesaian persamaan linear dengan menggunakan metode gabungan antara metode substitusi dan eliminasi. Nah, metode gabungan ini sering digunakan dalam menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel karena lebih mudah dan lebih efisien. Jadi nanti anak-anakku ketika mengerjakan soal SPLTV, silahkan gunakan metode campuran ini untuk penyelesaian yang lebih efisien. Nah, langkah-langkah dalam metode ini yaitu yang pertama, pilihlah salah satu dari persamaan yang sederhana, kemudian nyatakan X sebagai fungsi Y dan Z, dan atau Y sebagai fungsi X dan Z, atau Z sebagai fungsi X dan Y. Nah, langkah 2, kita substitusikan X atau Y atau Z yang diperoleh pada langkah 1 ke dalam persamaan lainnya, sehingga didapat SPLDV. Nah, selesaikan SPLDV tersebut. Contoh, diberikan sistem persamaan linear 3 variabel dalam bentuk seperti berikut ya, seperti ini. Lalu kita selesaikan. Nah, kita bentuk jadi persamaan pertama, persamaan kedua, dan persamaan ketiga. Dan di sini Ibu akan eliminasi pertama kali itu variabel Z. Kenapa? Karena kita lihat di persamaan pertama dan persamaan kedua, variabel Z-nya sudah sama koefisiennya, jadi sudah bisa kita eliminasi. Oke, maaf, di sini kita eliminasi variabel Z pada persamaan pertama dan ketiga ya. Nah, ternyata ini dimulai dari bentuk yang agak lebih sulit, tidak masalah, kita coba saja. Nah, di sini karena variabel Z-nya ini koefisiennya berbeda, 2 dan 1, berarti kita samakan dulu koefisiennya dengan mengalihkan 1 dan 2. Nah, kita kalikan X kali 1, negatif 3Y kali 1, 2Z kali 1, lalu 8 kali 1. Nah, terus yang di bawahnya gitu juga, 3X kali 2, 5Y kali 2, negatif Z kali 2, 17 kali 2. Sehingga didapati seperti ini. Nah, di sini kita lihat koefisien Z-nya sudah sama. Nah, karena koefisiennya sudah sama, kita eliminasi. Dengan tanda apa, Bu? Di sini ada tandanya positif dan negatif. Kemarin sudah Ibu jelaskan, jika tandanya berbeda, maka diselesaikan dengan tanda positif. Tapi jika tandanya sama, maka diselesaikan dengan tanda negatif, ya. Berarti di sini karena tandanya berbeda, selesaikan dengan tanda positif. X tambah 6X, 7X, negatif 3Y tambah 10Y, positif 7Y. 2Z tambah negatif 2Z, berarti 0. 8 tambah 3, 4, 42. Sehingga ini kita nyatakan sebagai persamaan keempat. Lalu
kita eliminasi lagi variabel Z pada persamaan pertama dan kedua. Nah, ini ternyata dibalik ya. Yang pertama dikerjakan itu persamaan pertama dan ketiga, yang kedua itu persamaan pertama dan kedua. Tidak masalah, pokoknya kita eliminasi bentuk itu yang sederhana mungkin, yang koefisiennya kecil, itu yang kita ambil. Nah, di sini Ananda aku bisa lihat koefisiennya itu sudah sama 2 dan 2 ya. Berarti sudah bisa kita eliminasi, tidak perlu kita samakan koefisien. Sehingga kita eliminasi dengan tanda tambah. Kenapa? Karena tanda dari koefisien 2 ini berbeda, maka kita selesaikan dengan tanda tambah. Sehingga jadinya X tambah 2X, 3X, lalu negatif 3Y tambah Y, negatif 2Y, 8 tambah 0, 8. Ini kita nyatakan sebagai persamaan kelima. Nah, karena kita sudah ketemu persamaan keempat dan kelima, kita ambil persamaan keempat dan kelima, kita eliminasi salah satu variabelnya, boleh X, boleh Y. Di sini saya eliminasi variabel Y. Lalu kita selesaikan. Nah, di sini variabel Y-nya koefisiennya berbeda, 7 dan 2. Berarti kita selesaikan. Kita selesaikan dengan mengalihkan kali 2 dan 7. Nah, lalu kita kalikan 7 kali 2, 7 kali 2, 42 kali 2, lalu 3 kali 7, 2 kali 7, dan 8 kali 7. Sehingga didapati bentuk yang seperti ini. Nah, kita lihat koefisien dari Y-nya ini. Koefisien Y-nya ini sudah sama, 14 dan 14. Berarti sudah bisa diselesaikan atau dieliminasi. Nah, tandanya berbeda, berarti di sini kita eliminasi dengan tanda tambah. 14 tambah 21, 35X. 14 tambah negatif 14, 0. 84 tambah 56, 140. Sehingga X sama dengan 140 bagi 35. Berarti X sama dengan 4. Nah, karena kita sudah dapat X sama dengan 4, maka X sama dengan 4 ini, nah karena Anandaku sudah dapat nilai X sama dengan 4 di eliminasi tadi, di bentuk yang sudah kita eliminasi tadi, sehingga kita substitusikan ke persamaan 5. Nah, persamaan 5 tadi apa bentuknya? Persamaan 5 yaitu 3X kurang 2Y sama dengan 8. Nah, ini persamaan 5 tadi. Kita substitusikan X sama dengan 4-nya ke dalam persamaan 5 ini. Ke dalam sini. Nah, X ini kita ganti ya. Jadinya 3 kali 4 kurang 2Y sama dengan 8. Nah, jadinya 12 kurang 2Y sama dengan 8. Nah, menurut penyelesaian matematika, 12 ini kan sudah sama nih, sukunya sama dengan 8. Berarti kita bisa selesaikan. Nah, 12 kalau dalam matematika diselesaikan dengan mengurangi kedua ruas kita kurang dengan 12 gitu ya. Tapi dengan mempermudah kita, pemikiran kita lebih mudah penyelesaiannya, berarti kita pindah ruaskan aja 12 ke sebelah kanan. Karena 12-nya positif, berarti pindah ruas jadi negatif. Tapi ingat ya, dalam matematika tidak ada nama pindah ruas. Oke? Jadinya negatif 2Y sama dengan 8 kurang 12. Jadi Y sama dengan 8 kurang 12 itu negatif 4. Negatif 2Y kita turunkan ke bawah menjadi pembagian. Karena di sini kan kali, lawannya itu bagi. Berarti Y sama dengan negatif 4 bagi negatif 2. Nah, Bu, di sini kenapa dia tetap negatif, Bu? Karena di sini operasinya perkalian dan pembagian. Jadi, tanda tetap dibawa. Tetapi kalau bentuknya jumlah dan kurang, maka lawannya. Kalau dia jumlah, lawannya kurang. Kalau dia kurang, lawannya jumlah gitu ya. Sedangkan kalau dalam operasi perkalian, kalau perkalian lawannya bagi. Jadi, tanda tetap dibawa ke dalam bentuk yang akan mau kita selesaikan. Jadi, Y sama dengan 2. Nah, karena kita sudah dapat X dan Y pada penyelesaian sebelumnya, itu tinggal kita substitusikan ke persamaan yang mempunyai SPLT-nya mempunyai 3 variabel. Boleh persamaan pertama, persamaan kedua, ataupun persamaan ketiga. Di sini Ibu ambil untuk persamaan pertama. Jadi substitusikan X dan Y-nya ke persamaan pertama. Sehingga jadinya seperti ini. X kurang 3Y tambah 2Z sama dengan 8. X-nya 4, ganti ya. Y-nya 2, berarti 3 kali 2. Y-nya kita ganti. Tambah 2Z sama dengan 8. Maka 4 kurang 6 tambah 2Z sama dengan 8. Jadinya 4 kurang 6 negatif 2 tambah 2Z sama dengan 8. Nah, di sini negatif 2 dengan 8 sukunya sudah sama. Berarti kita tinggal pindahkan atau kita samakan. Jadinya 2Z sama dengan 8 tambah 2.
Z sama dengan 10 bagi 2, sama dengan 5. Nah, jadi Anandaku, didapatilah Z-nya sama dengan 5. Maka tadi kita sudah temu X-nya 4, Y-nya 2, Z-nya 5. Berarti sudah selesai penyelesaian kita, sudah dapat nilai-nilainya ya. Jadi, mana dia yang tertutup? Nah, itulah penjelasan mengenai metode eliminasi, substitusi atau metode campuran. Semoga dapat dipahami dengan baik ya. Dan Anandaku, jika kurang paham silahkan bertanya di kolom komentar, ataupun jika menyukai video ini silahkan like, dan jangan lupa untuk subscribe ya, supaya ibu lebih rajin untuk membuat video-video selanjutnya. Nah, jadi itu ya, tadi didapati nilai X sama dengan 4, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 5. Nah, di sini ada soal latihan. Tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel di bawah ini dengan menggunakan metode campuran. Silahkan selesaikan dengan metode campuran yang telah Ibu jelaskan sebelumnya. Baiklah, itu saja mungkin yang dapat Ibu sampaikan kali ini mengenai sistem persamaan linear 3 variabel metode campuran. Semoga dapat dipahami dengan baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk selalu mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Semangat belajar, semangat untuk menuntut ilmu yang lebih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.